Halo, Balik lagi di ruang ngobrol. eh, seperti biasa kita akan membahas komik baru Hmm. kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman yang belum subscribe dulu karena tanpa bantuan teman-teman juga kita tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Siap. Oke, langsung aja kita akan membahas ini Neon Genesis Evangelion Collector Edition ya. Yes. Collector Edition, edisi kolektor. Jadi ini tuh sebelumnya Neon Genesis NG Evangelion itu sudah pernah terbit di Indonesia. MNC ya? MNC 13 volume terus nggak lanjut karena berbagai kondisi yang memang tidak bisa disebutkan kali ya, jadi kita nggak ngerti. Yang jelas kemudian aku juga sempat koleksi sih dulu 13 volume itu sampai 13-nya mentok tinggal satu volume nggak Ya. terus kemudian malah diterbitkan ulang ini dalam bentuk collector's edition tuh. Nah makanya pas ketika dapat berita ini tuh aku jual komiknya mas, Yang lama dulu, ya, yang lama. Oke. Yang lama tuh bentuknya juga Agak kotak. agak besar, Iya. besar. Enggak square sih, tapi Jadi lebar emang gitu loh. MNC dulu tuh ada dua jenis komik ya, Hmm. satunya standar satunya agak besaran gitu yang emang lebih beberapa judul tuh kayak gitu. Aku nggak ngerti alasannya apa di balik itu ya, tapi ya udahlah ya. Nah, sebelumnya kita ngomongin produknya dulu ya. Yes. Ini tuh secara produk bagus banget. Ya ini seperti harganya 110.000. Sedikit lebih, maksudnya hitungannya nggak mahal ya? Iya, kalau dibanding Monster kan. Maksudku dengan kayak meskipun ini sedikit lebih tipis daripada Solanin pada saat itu, tapi kan secara value kayaknya aku tadi lihat warnanya oke segala macam. Jadi ini tuh gedenya Solanin tuh kecil, agak kecil dari ini ya. Tapi Solanin kan ada halaman, ada jaketnya kan. Ya. Ini kan ini sama kayak Monster, tebelnya lebih tebel Monster karena Monster tuh 158. Ya, karena memang ini tuh komik yang satu volumenya emang sekitar 120-an halaman dulu tuh. Oh, cuman segitu ya? Jadi kalau komik reguler tuh sekitar 150-an halaman. Ya. Ini tuh dulu cuma 120-an halaman. Seingatku ya. Ini jadi isinya berapa? Ini 2 volume. 2 volume. Jadi nanti tuh tamat di volume 7 dengan covernya karakternya akan berganti-ganti nih. Volume 1 CG, volume kedua eksklusif itu sih ya, maksudnya desainnya juga bagus. Dan ini dari Jepangnya dulu. Langsung. Ini edisi Aizoban namanya. Nah, Aizoban. Ini syukurlah tidak berjaket ya, jadi aku bisa suka. Karena harganya agak mahal karena salah satunya adalah di setiap volume nanti akan ada poster. Nah, bonus poster. Setiap volume. Mantap. Keren. Buat nutupin dinding kosan bisa. Posternya kecil kan tadi ya. Nah, jadi jadi emang ya ini buat bonus aja sih. A4 ya. AVS lah. A4 ya. Aku nggak ngerti. Ya, aku nggak ngerti ukuran gini sih. Nah, ini ya namanya. Ini kalau nggak salah diambil dari artbook Evangelion kalau nggak salah gambar-gambarnya. Oke. Jadi ya benar-benar collector edition. Yes. Sesuai namanya. Ya, sesuai harganya. Dan 7 aja maksudnya enak gitu loh. Compact kan di koleksi 7. itu. Terus bagaimana ini juga cuma 9 dari 18 kan. Betul. Nah, yang menyenangkan adalah ini halaman warnanya cukup banyak. Betul, nanti di tengah-tengah mana gitu ada lagi. Jadi ini tuh kayaknya kalau di Jepang sana ada halaman warnanya, terus di sini juga ada. Nah, halaman warnanya itu pakai art paper. Pakai art paper, termasuk yang ada di aku dulu pernah kalau nggak salah pas review Shaman King, itu aku pernah bilang, Bo, yang di tengah dikasih halaman warna sebagai penanda ganti volume. Nah, ini juga, ini tuh udah ganti volume, ini tuh selesai volume 1 yang reguler. Terus ini volume 2. Nah, ini dikasih halaman warna juga. Yes. Nah, ini jadi menyenangkan. Ada belum, sebelumnya di tengahnya juga ada lagi sih. Jadi pokoknya halaman warnanya tuh di tengah juga ada. Jadi nah ini ya. Ding. Cuman kertasnya sama ya? Nah, ini ding. Ya. Enggak, kertasnya Enggak, maksudnya sama-sama si art paper. Nah, ini yang ganti volume 2 yang reguler tuh ini. Senang banget sih aku. Menurut gue nih ada nar. Ini beneran ya. Sayangnya sih nggak ada apa. Mungkin di sana juga nggak ada yang ada. Apa? Post word gitu loh. Iya, catatan produksi lah. Itu kan salah satu yang aku suka baca ya. Jadi biar kita ngerti dalam produksinya itu seperti apa. Kalau salah satu yang paling gue ingat banget yang Ultraman-nya Fish ya. Dan Kamen Rider Spirit. Itu banyak banget menyenangkan sekali baca komentar-komentarnya. Nah,
sekarang kalau kita ngomongin secara produk tuh 110.000 buat kami oke Mas ya. Bukan nggak overprice karena secara produk sih edisi kolektornya Eva ini nggak kerasa mahal banget Riz, karena beruntun dapat kita reviewnya juga dari Monster, terus Solanin, terus si Eva. Kalau Gio kan nggak terhitung kayak gini kan sebenarnya. Ya sebenarnya sama sih Mas, cuman iya tapi maksudnya ini kan serial yang kemudian gitu loh. Gio juga kan. Iya, tapi Gio tuh per judul, nggak satu seri kayak Jadi gini. Memang ini tuh worth banget kalau ngomongin soal harga ya, value to buy, to buy. Betul. Nah, isinya sendiri bagaimana? Sebagaimana yang teman-teman tahu, Hideaki Anno dengan Evangelionnya itu memang salah satu fenomena industri anime. Jadi mereka tuh memang benar-benar Hideaki Anno dengan Evangelionnya itu benar-benar pada saat itu mengubah industri. Nah, komik ini dan pada saat itu serial Evangelionnya tahun 90. Aku juga lupa. 4 kalau 6 ya. Aku lupa. Itu tamatnya dengan abrupt. Tamatnya dengan tidak enak gitu loh, karena beberapa masalah produksi. Kemudian dilanjutkan oleh The End of Evangelion. Movie beberapa tahun kemudian. Nah, komik ini tuh mencakup itu. Oh gitu. Jadi komik ini tuh beneran sampai true endingnya, bukan true ending ya. Jadi emang ending yang emang tamat gitu. Jadi kalian tidak akan mendapatkan tamat yang sesuai serialnya yang nggak jelas gitu tamatnya. Ini tuh ceritanya selesai. Sebetulnya aku juga udah baca sampai tamat kan. Sampai volume 13, 14 tuh juga sudah sempat ngecek juga seperti apa isinya. Jadi ini tuh dapat comprehensive experience ketika pengen ngerti Evangelion itu aslinya seperti apa. Bukan yang rebuild lagi ya, bukan yang movie 4 itu ya. Ya. Dan ya Riz, karena mangganya adalah basicnya dari animenya, maka tadi aku sempat nanya juga sama Daris apakah ini copy paste. Iya, tapi dengan pacing manga jadi lebih enak diikutin sih. Gitu. Nah, masalah dari manga-manga yang copy, yang adaptasi anime, biasanya memang tidak bisa memberikan ruh. Seperti Cowboy Bebop itu kan ada banyak lagi sih, kalau aku sebutin aku lupa juga. Tapi ada banyak sekali. Ada masanya juga ya. Ada masanya. Manga tuh adalah pindahan dari anime. Oh iya, satu lagi itu yang Ultima Zero juga. Itu juga tidak bisa. Ya itu kita cuma sekedar kita udah nonton animenya. Oh, kalau jadiin komik gini. Nah, Evangelion ini agak berbeda. Menurutku Evangelion ini bisa menceritakan ulang. Jadi dia tuh dibandingkan cuman sekedar copy paste, dia tuh menceritakan ulang. Oke. Jadi enak aja, ini kayak kita tuh baca komik aja. Tapi nggak ada reinterpretasi. Nggak ada. Tapi enak. Kita tuh cuman kayak baca komik. Kalau nggak pernah ngerti Evangelion, baca ini akan bingung. Berarti angle-nya juga beberapa ada yang bisa beda, Maksudnya nggak sama aja. Karena yang kita tonton sama yang di sini kayak. Mungkin karena Anno itu dari awal juga dia itu suka manga ya. Jadi dia ngerti bagaimana harus konversinya. Konversinya seperti itu. Jadi aku membaca ini tuh seperti yang aku bilang. Kalau kita belum nonton animenya, baca ini tuh tidak akan ada masalah sama sekali. Agak berbeda dengan kasus adaptasi anime ke manga. Biasanya kalau kita belum nonton animenya, kita baca itu tuh agak lost di beberapa bagian. Oh, ini kecepatan, ini gini. Ini apa sih maksudnya? Ini tuh flow-nya oke aja. Kalau udah nonton animenya, baca ini dapatnya suplemen. Jadi kayak kita nostalgia. Tanpa ada hal yang terasa aneh. Minus suara ya. Oh ya, karena medianya beda. Nggak kayak ini ya, Riz. DB Master ya. DB Super juga. Itu DB Super juga. Kita belum literally screenshot dari film dijadikan panel-panel komik. Oke, itu other stories lah. Tapi ini tuh bagus banget sih. Aku suka. Nah, Evangelion sendiri ceritanya emang cukup sulit dipahami. Ya saking nyentriknya Anno sih ya. Dengan berbagai macam perumpamaan. Nah, ini tuh oke banget. Baca komik itu jadi jauh lebih Aku kayaknya pada saat kita pernah
kita pernah ngobrolin Eva juga kalau nggak salah. Ada, bahas Eva 4 terakhir. Sama ini Riz Shin Japan Heroes Universe pada itu kita bahas Eva sedikit, tapi dari situ kalau teman-teman nonton atau teman-teman nonton yang belum nonton silakan ditonton. Aku tuh nggak ngikutin Eva, nggak ngerti Eva, nggak tertarik sama Eva, tapi aku ada di zaman di masa dimana Eva tuh sangat dominan, fenomenal banget karena Game Station, Anime Monster, Ultima, semuanya bahas itu. Termasuk rental komik tuh diburu orang kan. Komiknya pada saat ada itu. bajakan? Ada. Enggak ada. Bajakannya ada, tapi terbit MNC juga ada. Iya, maksudku itu bajakannya dulu ya. Nah, itu aku lupa. Tapi teman-temanku tuh pada bacain. Aku nggak tahu ya teman-teman, nonton animenya aja kayak nggak ngerasain apa ya nikmatnya gitu loh. Aku nggak tahu apakah cuma aku yang aneh atau gimana. Karena Mas Bagas tuh cah sonen. Iya betul aslinya cah sonen. Nah di fenomena tahun 90-an ini yang kami lupa tepatnya tahun berapa itu, fenomena yang hampir sama Riz terjadi di dunia game, Xenogears. Ya. Yang sama jelimetnya, sama pakai unsur dalam tanda petik unsur religi. Gitu, sama-sama kayak gitu. Wah itu, dan aku main gamenya, udah itu menarik sekali. Maksudku, aku nggak main ya, bukan game. Maksudku sama-sama robot, gitu kan. Jadi aneh aja di tahun itu tuh emang ya ada Eva, ada Xenogears. Gitu. Ya memang pada saat tahun 90-an itu kan emang salah satu puncak kreativitas dunia anime nggak ya, di mana banyak hal-hal original yang datang, ada Utena, ada macam-macam lah, yang kemudian di recycle sampai ke sini gitu. It's not a bad thing sih recycle itu kalau bagus ya. Balik lagi ke Eva, terjemahannya juga aku suka ini. Aku lupa terjemahannya dulu gimana ya. Tapi ini aku suka karena dia mempertahankan istilah-istilah bahasa Inggrisnya. Ya, maksudnya gini. Kalau sering nonton anime mecha, jadi kayak take off, kayak nganu apa itu kan emang bahasa Inggris ya, tidak di ya maksudnya misalnya unsur kedirgantaraan, kokpit segala macam gitu ya. Dan istilah-istilah teknisnya ini dipertahankan pakai bahasa Inggris yang mana experience-ku membaca jadi nggak patah karena aku udah familiar sama anime robot. Gitu aja sih. Jadi aku sebagai seorang penikmat mecha anime baca ini tuh senang. Makanya ini tuh beneran recommended banget sih buat teman-teman. Field Angel tuh masih di tidak pakai bidang eti gitu. All in all sih ya, it's a recommended product. Sangat worth ya. Sangat worth buat teman-teman. Kalau mau koleksi ini tuh ya 7 volume doang. Jadi tidak capek-capek banget lah. Ya. Itu sih. Menarik teman-teman buat yang suka Eva, udah ngikutin Eva. Ini tuh produk pelengkap lah ya. Kalau yang sudah punya. Tapi kalau yang belum punya, nah ini kesempatan yang oke. Gitu. Jadi kalau udah punya yang dulu, beli ini tuh juga worth banget dapat ini loh. Poster sama halaman berwarna. Sama halaman berwarna gitu. Yang mana di dulu aku lupa ada atau enggak ya, maksudku itu loh, kita karena nggak punya yang lama jadi pembandingannya tuh agak setengahnya ingatan. Iya, karena dulu belum tapi kamu jual udah ada ruang upload? Belum ada ya. Eva ini udah lama loh Mas. Iya udah lama. Udah lama, bukan pengumuman cetak ulangnya tuh udah lama. Udah lama. Kirain komiknya yang dulu. Ya. Oke, itu aja kali teman-teman untuk obrolan tentang fisik atau produknya Evangelion Collector's Edition yang dari MNC Akasa. Yes. Jangan lupa lagi subscribe dan komentar pengalaman teman-teman soal Eva seperti apa. Nanti kita bernostalgia bareng. Sampai ketemu, bye. Thank you.